boleh diolah. Jadi seluruh buah yang dipanen dari pabrik dari kebun kelapa sawit itu semuanya bisa diolah. Bisa diolah. Awam misalnya, saya yang awam melihat ini kan cuma proses nimbang-nimbang saja. Apa sih pentingnya dengan pabrik? Ternyata penting ya. Kriteria buah yang diterima di pabrik itu ditentukan berdasarkan dua golongan. Bahwa timbangan tersebut valid sehingga masyarakat itu tetap juga percaya. Kita bicara masyarakat ya. Karena yang kebun inti clear nggak ada masalah. Untuk masyarakat, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Riset Sawit, sahabat semuanya, di acara atau program Bincang 30 Menit. Kesempatan kali ini kita akan mencoba membincangkan tentang proses pengolahan yang ada di pabrik minyak kelapa sawit. Pabrik minyak kelapa sawit atau PMKS ini adalah merupakan industri hulu di mana produk yang dihasilkan, produk utama yang dihasilkan itu adalah crude palm oil atau minyak sawit mentah yang dijadikan sebagai bahan baku salah satunya yang sering kita konsumsi sehari-hari, yaitu minyak goreng. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu stasiun yang ada di pabrik kelapa sawit, yaitu stasiun penerimaan. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah dosen pada program studi pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alexi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Alexi ya? Alhamdulillah. Jadi tadi tema di awal sudah saya sampaikan bahwa kita akan berbicara atau mendiskusikan atau berbincang-bincang ya tentang stasiun penerimaan. Sebagaimana kita ketahui di pabrik kelapa sawit itu banyak mesin, banyak stasiun, banyak proses ya. Nah, ini adalah salah satu stasiun yang pertama ya, yang pertama yang ada di pabrik kelapa sawit. Jadi Bapak Ahdiat Lexi Siregar, STMM, beliau ini merupakan salah satu staf pengajar atau dosen di Politeknik dengan membawahi beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan pabrik kelapa sawit. Mungkin sedikit bisa dijelaskan Pak Lexi terkait dengan stasiun penerimaan ini, maksudnya apa? Mungkin ada rekan-rekan sekalian yang khususnya yang awam ya, mungkin kalau yang di industri kelapa sawit mungkin sudah familiar, tetapi yang awam mungkin butuh penjelasan lebih kompleks atau singkat saja mungkin Pak. Siap. Terima kasih Pak Azhar. Jadi terkait dengan stasiun penerimaan di pabrik kelapa sawit ini, ya, gambarannya seperti ini. Jadi pabrik kelapa sawit itu kan industri yang mengolah tandan buah segar, ya, itu untuk menjadi produk, yaitu produknya crude palm oil dan palm kernel. Ya, dengan memastikan bahwasanya biaya yang digunakan itu optimal dan losis diusahakan atau bisa dicapai dengan seminimal mungkin. Itu pabrik kelapa sawit. Nah, karena kita tadi bicara mengenai tandan buah segar adalah bahan bakunya, tentunya harus ada yang mensuplai ke pabrik kelapa sawit. Nah, yang mensuplai inilah yang nantinya akan diterima di stasiun penerimaan. Nah, saat ini penerimaan ini kita terima itu di pabrik kelapa sawit itu kita terima ada dua sumber. Yang pertama kita sebutnya itu adalah kebun inti. Baik, sebelum kita masuk ke itu ya, Pak, sebelum saya masuk ke teknis itu, tadi ada disampaikan terkait dengan biaya yang optimal, kemudian losis yang minim. Apa sih yang menjadi kunci bahwa suksesnya stasiun penerimaan ini berakibat pada atau berdampak pada penggunaan biaya yang optimum dan juga losis yang minim? Nah, sebenarnya tadi pertanyaan ini itu kelanjutan dari penjelasan saya tadi. Jadi
tandan buah segar yang diterima pabrik kelapa sawit sumbernya hanya ada dua. Yang pertama itu kita sebutnya kebun inti. Kebun inti ini adalah kebun yang dimana pabrik beroperasi dengan kebun beroperasi merupakan satu institusi atau instansi atau perusahaan. Itu disebut satu organisasi. Itu kita sebut dengan kebun inti. Yang kedua ini kita sebut dengan kebun masyarakat. Di dalamnya itu bisa jadi adalah kebun masyarakat swadaya, kebun masyarakat yang tergabung di dalam koperasi, kebun masyarakat yang tergabung di dalam plasma, ataupun kebun masyarakat yang tergabung di dalam perkebunan inti rakyat. Hanya ada dua sumber. Sehingga dari dua sumber ini nanti menghasilkan tandan buah segar yang harus sesuai dengan kriteria yang diinginkan pabrik. Nah, kriteria ini yang menentukan berapa biaya operasinya dan berapa nanti yang menjadikan losis itu bisa nggak terkontrol. Ya, jadi losis itu kehilangan minyak. Losis ya, itu kehilangan minyak. Jadi mungkin ada rekan-rekan yang masih bertanya, siapa tahu losis itu adalah kehilangan. Jadi bagaimana buah sawit yang dimasukkan ke dalam pabrik diolah semaksimal mungkin seluruh item minyak yang ada di dalam buah itu menghasilkan CPO atau crude palm oil-nya. Ya, jadi kehilangan minyaknya itu diminimalisir seminimal mungkin. Ini juga mungkin bisa menjadi pembelajaran ya bagi masyarakat khususnya karena kan tadi dikatakan ada dua sumber bahan baku ya yang digunakan untuk proses pengolahan. Yang pertama itu adalah kebun inti. Kebun inti berarti itu kan berhubungan dengan kebun perusahaan tersebut. Kebun masyarakat. Kalau kebun inti atau kebun pabrik mungkin tidak ada masalah karena kriteria yang ada di pabrik itulah yang akan diterima sudah menjadi satu prosedur yang sama. Bagaimana ya persyaratan apa mungkin supaya diharapkan masyarakat ini juga bisa memahami bahwa orientasi proses pengolahan ini akan berdampak kepada dirinya juga. Pada saat proses penerimaan, persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh masyarakat sehingga perusahaan itu atau pabrik itu bisa menerima buahnya itu secara keseluruhan. Baik. Untuk persyaratan tandan buah segar yang diterima di pabrik itu kita sebut tadi istilahnya kriteria. Nah, kriteria ini ada beberapa versi yang pernah saya tahu, yang pernah saya lakukan. Jadi nanti kriteria saya mungkin akan bicara mengenai perkebunan swasta saja dulu. Baik. Perkebunan perusahaan swasta yang bukan badan usaha milik negara. Jadi posisinya itu akan hampir sama di semuanya. Di perkebunan swasta kriteria buah yang diterima di pabrik itu ditentukan berdasarkan dua golongan. Yang pertama itu nanti disebut dengan buah normal, yang kedua disebut dengan buah yang tidak normal atau abnormal. Buah normal itu nanti ada 5 kriterianya. Yang pertama itu adalah buah mentah, kemudian ada buah kurang matang, kemudian ada buah matang, buah terlalu matang, dan janjang kosong. Itu buah normal. Ini untuk kondisi buah normal. Nah, kondisi buah yang tidak normal atau abnormal itu hanya ada 2. Yang pertama disebutnya buah keras atau hard bunch, yang keduanya buah banci atau buah yang belum jadi atau disebutnya parthenocarpy. 2 ini. Nah, dua-dua ini bisa masuk ke pabrik dan bisa diterima di pabrik. Hanya saja kondisi buah normal juga nanti harus ada angka-angka atau standar-standar yang digunakan. Karena itu nanti mempengaruhi yang tadi kita bahas di depan. Biayanya optimum dan losisnya harus minimal. Ada buah mentah, buah kurang matang, buah matang, terlalu matang, janjang kosong. Ini bagian dari buah normal. Berarti buah mentah itu tetap boleh diolah oleh pabrik. Jadi seluruh buah yang dipanen dari pabrik dari kebun kelapa sawit itu semuanya bisa diolah. Bisa diolah.
Hanya saja nanti problemnya adalah oil content namanya. Minyak yang terkandung di dalam TBS-nya itu bervariasi di setiap kriteria. Artinya kalau dia mengolah buah mentah, dia mengolah buah kurang matang, dia mengolah buah matang, itu akan berbeda minyak yang terkandung di dalamnya. Minyak yang dihasilkan. Minyak yang dihasilkan ini nantinya akan bersangkut dengan rendemen istilah kita, oil extraction rate-nya. Minyak yang dihasilkan. Minyak produksi. Minyak produksinya. Iya. Jadi ini nanti mempengaruhi kriteria ini mempengaruhi produk ini mempengaruhi yang dijual mempengaruhi harga nanti mempengaruhi biaya yang dikeluarkan untuk mengolah, biaya produksi. Baik. Kalau buah abnormal kelihatannya memang pasti tidak diolah. Tidak akan diolah. Artinya pasti akan dikembalikan. Nah, kita berbicara masalah buah normal. Di sini ada beberapa item buah mentah dan lain sebagainya. Buah kurang matang, buah matang dan lain sebagainya. Ini ada standar khusus tidak terkait dengan kan nggak mungkin pabrik ini pasti mengolahnya buah mentah semua, atau petani ini buah mentah masuk misalnya, atau ini buah lewat matang atau buah ini kita masukin saja. Kira-kira ada syarat khusus tidak terkait dengan seperti apa buah mentah yang masih boleh diolah secara keseluruhan dan lain sebagainya. Jadi kalau dari kriteria tadi yang kita sebutkan tadi buah mentah misalnya, buah mentah itu dari ciri-ciri fisiknya akan kelihatan buahnya masih berwarna hitam, belum merah, masih berwarna hitam, dan terus belum ada yang memberondol. Ya. Nah ini posisinya buah mentah. Nah buah mentah ini masuk ke pabrik diolah. Kalau untuk kebun inti, apapun yang masuk ke pabrik semuanya diolah. Oke. Nah tapi kalau yang punya masyarakat kita pakai syarat dan ketentuan berlaku. Nah itu kesepakatan antara pengumpul buah ataupun suplai buah yang ke pabrik dengan pabrik. Itu harus ada kesepakatannya. Posisi itu. Nah di sanalah disepakati. Kalau dia nanti buah mentah harus dikembalikan, ya harus kita kembalikan. Kalau misalnya buah kurang matang boleh kita terima dengan catatan minimal berondolan berapa berondol per jam. Nah itu bisa. Itu persyaratannya adalah kesepakatan antara supplier buah dan pasar. Oke. Berarti tetap ada syaratnya ya? Ada syarat. Artinya kalau buah matang, pasti masuk. Buah terlalu matang juga pasti masuk dengan catatan. Berondolannya masih harus lebih banyak yang ada di dalam janjangan. Oke. Tapi kalau berondolannya hanya sedikit lagi itu gambarannya kira-kira 10-25% itu biasanya kita berondolin tuh. Kita manual, istilahnya kita ketek lah ya. Kita ketek, berondolannya lepas, janjangannya kita kembalikan. Oke. Baik, jadi rekan-rekan sekalian, ini menarik sekali khususnya bagi masyarakat atau petani ya, karena ini juga akan berorientasi kepada hasil yang diperoleh oleh para petani atau masyarakat. Jadi ini satu informasi yang sangat penting sekali yang bisa kita sama-sama dapatkan terkait dengan seperti apa sih kriteria buah yang harus atau yang bisa diolah di pabrik. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lexi terkait dengan kriteria. Selanjutnya Pak Lex terkait dengan stasiun penerimaan. Ada bagian-bagian tidak di stasiun penerimaan ini? Oke. Untuk stasiun penerimaan itu kita bagi 3 bagian besar. Oke. Yang pertama itu kita sebutnya nanti kita bagi dia di jembatan timbang. Jembatan timbang. Jembatan timbang ini bentuknya jembatan dan dia berfungsi sebagai timbangan. Oke. Makanya disebut jembatan timbang. Baik. Posisinya. Yang kedua itu nanti area grading. Area grading ini atau grade-nya ini adalah bagian yang tadi kita sebut kriteria. Oke. Jadi semua buah yang masuk itu kita sesuaikan dengan kriteria. Oke. Kita periksa di sana. Itu namanya area grading. Ya. Kemudian nanti ada satu lagi itu disebut dengan areanya loading ramp, tempat penampungnya. Jadi 3 bagian besar ini merupakan bagian dari stasiun penerimaan. Oke, jadi ada 3 ya tadi. Di stasiun penerimaan itu ada jembatan timbang,
Ada grading, ada area grading, sama area loading bay. Sekarang kita masuk di area jembatan timbang. Kalau kita berbicara istilah timbangan, itu kan berarti ada satu hal atau ada sesuatu yang dilakukan di situ, di timbangan tersebut. Pastinya kalau berhubungan dengan kelapa sawit, berarti kan kita ingin mengetahui berapa massa dari volume dari bobot dari kelapa sawit atau buah tandan buah segar yang akan diolah di pabrik. Apa urgensinya jembatan timbang ini terhadap kesuksesan suatu pabrik? Jadi urgensi jembatan timbang ini begini. Seperti yang tadi di awal saya jelaskan, bahwasanya pengertian dari pabrik kelapa sawit ini adalah mengolah tandan buah segar ya, menjadi produk. Artinya apa? Ada produknya, ada bahan bakunya. Oke. Perbandingan antara bahan baku dan produk atau perbandingan produk dengan bahan baku ini merupakan pencapaian dari kesuksesan pabrik. Oke. Produk perbandingannya dengan bahan baku. Istilahnya tadi kita sebutnya rendemen. Ya. OER, Oil Extraction Rate. Ya. OER, Oil Extraction Rate, produk dan bahan baku dua-duanya nantinya harus ditimbang. Karena harus ada jumlah produknya, harus ada jumlah bahan bakunya. Nantinya saya bilang, kenapa nantinya? Karena produk yang dihasilkan tidak serta-merta ditimbang, tapi dikonversi dengan cara diukur nanti. Ada kita buat tempat penampungan, kita sebut istilahnya storage tank, atau kita sebutnya tangki timbun. Ya. Produknya. Tapi pada saat nanti produk ini dijual harus menggunakan jembatan timbang. Melewati jembatan timbang. Ya. Jadi untuk jembatan timbang ini berhubungan dengan kesuksesan dari proses bahan baku dan pengolahannya. Ya. Nah, apa pentingnya jembatan timbang? Karena dia berfungsi sebagai jembatan timbang, angka yang harus dikeluarkan valid. Oke, kuncinya harus di sana. Baik. Jadi itu ya, tadi untuk terkait dengan jadi urgensi, ternyata timbangan di pabrik terkait dengan nimbang sawit itu bukan serta mungkin kalau kita yang awam, misalnya saya yang awam melihat ini kan cuma proses nimbang-nimbang saja. Apa sih pentingnya dengan pabrik? Ternyata penting ya. Jadi ini pembelajaran buat kita semua untuk hal tersebut. Oke, itu tadi urgensi terkait dengan jembatan timbang. Nah, tadi di awal dikatakan ada dua sumber buah yang masuk, inti sama masyarakat. Ada perlakuan yang berbeda tidak dalam proses penimbangan? Ya, dalam proses penimbangan ya di jembatan timbang, di stasiun penerimaan di area jembatan timbang terkait dengan buah dari kebun inti dan buah dari masyarakat. Ada perlakuan yang berbeda tidak? Kalau perlakuan tidak ada. Oke. Harus sama. Karena apa? Bahan baku ditimbang, produk yang ada ini harus diperlakukan sama. Oke. Perlakuan ya, kita bicaranya perlakuan. Nanti perbedaannya akan terlihat pada saat di area grading. Kalau kita bicara kriteria, nanti di sana baru ketahuan pembedanya. Oke. Jadi untuk di jembatan timbang aman. Di jembatan timbang clear. Berapa yang masuk, segitu nanti yang ngatur harus tercatat. Catat. Ya. Oke. Jadi baik itu buah inti atau dari kebun inti ataupun buah dari masyarakat, semua perlakuannya untuk sama. Di jembatan timbang perlakuannya sama. Jadi mengetahui bobot dari TBS yang datang. Ya. Baik, berarti tidak ada masalah. Jadi ini juga mungkin bisa menjadi pemahaman buat masyarakat. Siapa tahu ada pembeda dengan kebun inti atau kebun masyarakat. Nanti mungkin di prosedur. Maksudnya di prosedur itu begini. Bila pabrik yang ada, ya pabrik yang beroperasi itu memiliki kebun inti dan menerima TBS masyarakat. Ya. Prosedur yang dilakukan
prosedur ya. Ya. Prosedur yang dilakukan dipastikan akan memprioritaskan kebun inti untuk diolah. Oh. Memprioritaskan. Ya. Kalau gitu bagaimana? Nanti akan diatur oleh security yang ada di pabrik antrian. Oke, proses masuknya. Proses masuknya. Jadi ini nanti prosedur kita sebutnya. Tapi untuk prosedur itu semua Perlakuan di timbangannya sama. 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 Oke, berarti intinya pada prinsipnya pabrik berorientasi pada kebun inti. Kalau untuk prosesnya. kalau pabriknya memiliki Kebun kebun inti. Kalau yang tidak memiliki kebun inti kan ada juga tuh yang pabrik yang tidak memiliki kebun inti 100% terima TBS dari masyarakat. Nah ini prosedurnya langsung seperti yang tadi saya jelaskan, antri. Yang duluan datang akan dilayani lebih dahulu. Baik. Oke, jadi supaya mungkin rekan-rekan sekalian kita jadi paham, artinya ternyata memang tidak ada perlakuan yang khusus untuk baik itu inti maupun masyarakat ya. Kemudian tadi terkait dengan prosedur ya. Kemudian kalau di lingkungan atau di skop di pabriknya sendiri, kira-kira untuk di jembatan timbang apa sih pemeliharaan? Karena gini, namanya jembatan itu kan pasti akan apa namanya, pembacaannya bisa saja melenceng atau error dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang memang harus dilakukan supaya kepercayaan masyarakat terhadap pabrik tersebut ya, bahwa bahan baku yang masuk itu ditimbang valid, benar. Nah itu penting mungkin supaya kita sama-sama ketahui. Jadi posisi di pabrik kelapa sawit itu, karena ini kita bicara manufacturing pabrik, kita bicara standar operasi. Oke. Nah, standar operasi untuk jembatan timbang minimal 1 kali per tahun dilakukan tera ulang. Minimal dalam satu tahun sekali dilakukan tera ulang. Tera ulang itu apa? Tera ulang itu adalah meriset nolkan timbangan. Istilahnya kalibrasi. Nanti ada lagi kalibrasi posisinya. Oh. Jadi maksudnya meriset ini itu tidak boleh dilakukan hanya unit operasi. Maksudnya unit operasi di pabriknya. Bukan hanya dilakukan oleh pabriknya, tapi vendor jembatan timbangnya. Misal salah satu PT A misalnya, dia menjual timbangan, dia nanti dalam 1 tahun sekali harus periksa timbangan. Oke. Kondisinya. Ini dilakukan kalibrasi ulang, di-reset lagi posisinya, tapi mereka yang lakukan, mereka akan buat berita acara, mereka akan segel. Bagian yang perlu disegel, dan terus angka ini dibuatkan berita acara sehingga dinyatakan timbangan yang sudah diperiksa ini sudah bisa dioperasikan untuk penerimaan TBS. Dan yang jadi ini valid. Dan angka yang dikeluarkan dijamin valid karena diperiksa oleh vendornya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, minimal dua kali dalam setahun dilakukan kalibrasi, dinolkan. Nah, ini boleh dilakukan oleh unit operasi. Makin sering dilakukan, makin bagus jembatan timbang. Artinya datanya makin valid. Jadi pertama dilakukan proses tera ulang, kemudian yang tera ulang ini baru pelaksanaannya itu berhubungan dengan vendor jembatannya. Kemudian kalau misalnya kalibrasi ini hanya dilakukan unit operasi dari jembatan timbang atau dari pabrik sendiri. Baik. Makanya nanti di pabrik kelapa sawit itu harusnya setiap pabrik itu punya batu timbang. Karena itu nanti akan dilakukan per periodik untuk menjaga validitas dari jembatan timbang. Baik. Pertanyaan terakhir, Pak Alexi. Jadi ini pertanyaan terakhir, ya. Pertanyaan terakhir ini sebagai masyarakat, saya sebagai masyarakat misalnya. Jadi dalam tanda kutip kan terkadang kita itu agak pesimis atau agak ya dalam tanda kutip curiga lah ya. Curiga tuh gini. Ini bahan atau barang yang saya bawa ini ditimbangnya valid atau tidak. Kalau tadi dijelaskan tadi, itu kan hubungannya dengan dokumen yang ada di pabrik.
masyarakat dilibatkan tidak? Ya mungkin secara umum mungkin masyarakat juga tidak terlalu terlibat untuk item hal-hal yang dilakukan tadi. Apa sih yang menjadi kunci bahwa timbangan tersebut valid sehingga masyarakat itu tetap juga percaya terhadap pabrik bahwa nilai yang keluar berdasarkan timbangan itu yang dikeluarkan itu valid. Baik. Jadi kita bicara masyarakat ya, karena yang kebun inti clear, nggak ada masalah. Untuk masyarakat, jadi begini, masyarakat kan sebenarnya mereka juga tidak bisa menjual tandan buah segar yang mereka panen itu dikirim langsung ke pabrik. Oke. Itu pasti akan dikumpulkan sehingga dengan kuantiti tertentu akan ditimbang, itu akan nanti dikirimkan ke pabrik. Nah biasanya ini akan dikumpulkan oleh pengepul TBS. Nah di pengepul TBS itu juga akan ditimbang. Artinya apa? Sepanjang timbangan di pengepul TBS dengan timbangan di pabrik, kalaupun ada selisih dan tidak signifikan, clear. Pasti bisa dipastikan timbangan pabrik juga benar. Kalaupun terjadi selisih signifikan, seharusnya ya, masyarakat yang diwakili oleh pengepul buah tadi bisa konfirmasi terkait dengan timbangan. Karena apa saya bilang valid? Satu, yang ditimbang bukan hanya bahan baku di pabrik. Oke. Yang ditimbang nantinya salah satunya adalah produk. Dan sepanjang produk ini keluar dari pabrik, dipastikan timbangan valid. Oh, jadi secara kasat mata, terlihat. Masyarakat melihat masih ada proses penjualan, ada tangki CPO keluar pabrik, ada truk kernel keluar pabrik, dipastikan timbangan valid. Kenapa? Karena buyer istilah kita pembelinya, itu nanti pada saat membeli CPO ataupun membeli kernel, dia akan lihat timbangan di pabrik dan dia akan lakukan timbangan sendiri di tempatnya. Dan kalau ini tidak ada selisih, clear. Bahwasanya di tempat mereka dilakukan kalibrasi, di pabrik juga dilakukan kalibrasi dan terawih. Secara kasat mata terlihat. Jadi rekan-rekan sekalian, secara kasat mata kita bisa memastikan bahwa timbangan yang ada di pabrik itu tidak bermasalah atau dalam kondisi yang valid kalau kita masih bisa melihat ada truk tangki atau truk produk yang keluar atau dijual ya, sehingga itu menjadi indikator bahwa timbangan yang ada di pabrik itu dilakukan sesuai prosedur, dan nilainya valid. Itu kita masih ada dua tema lagi di stasiun penerimaan ya. Jadi tadi ini yang baru kita bahas jembatan timbang. Ini yang baru kita bahas jembatan timbang. Kemudian nanti akan kita bahas lagi stasiun grading dan juga stasiun loading ramp. Namun karena keterbatasan waktu, bukan keterbatasan waktu sebenarnya, karena program kita memang cuma 30 menit. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, kemudian bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan, dan bagi teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Kalaupun memang nanti kedepannya komentar-komentar tersebut akan kita kita verifikasi lagi dengan satu video untuk menjawabnya, itu nanti kita akan mengkondisikannya lebih lanjut. Terima kasih Pak Lexi, nanti kita ketemu lagi untuk stasiun yang selanjutnya. Stay tune terus di channel Riset Sawit. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.